Halaman 27, penjelasan tentang qiyamuhu binafsihi ini masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Sekarang lanjutannya halaman 27. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang qiyamuhu binafsihi, itu ya. Halaman 27 itu. Jadi ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya apa? Qiyamuhu binafsihi itu Allah berdiri sendiri, gitu ya. Artinya Allah tidak butuh yang mengadakan dan tidak butuh tempat dan tidak butuh yang mengadakan. Qiyamuhu binafsihi itu artinya begitu ya. Allah berdiri sendiri, maksudnya Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh yang mengadakan. Nah, ini ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang qiyamuhu binafsihi dari mulai halaman 26 yang di bawah, innallaha lagoniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah itu kaya. Nah, itu kemarin ya sudah kita jelaskan, yang disebut kaya itu apa? Bukan banyak duit, banyak harta ya. Jadi bukan banyak uang, banyak harta, ingat ya. Itu mah kayaknya kayak orang yang belum ngaji itu mah ya. Kalau orang yang belum ngaji disangka kaya itu banyak duit, banyak tanah gitu ya. Kita mah jangan ngejar-ngejar itu kita mah ya. Tapi yang dimaksud kaya di sini adalah orang yang sudah tidak butuh apa-apa. Nah, itu ingetin ya. Jadi sebut kaya itu orang yang sudah tidak butuh apa-apa. Enggak butuh ke laki, enggak butuh ke anak, enggak butuh ke duit, enggak butuh ke udah enggak. Walaupun kalau diomongin mah bohong, hidup tidak butuh uang, kan gitu ya. Tapi orang kaya mah ya memang kita butuh uang tapi biasa aja, gitu ya. Bohong kalau istri tidak butuh laki, bohong ya, bohong. Tapi kita mah yang udah ngaji ya butuh ke lakinya biasa-biasa aja, gitu ya. Biasa-biasa aja. Jangan dibiasain apa-apa nunggu duit, jangan dibiasain apa-apa ke suami, jangan dibiasain hidup bersandar ke anak. Nah, gitu ya. Kita hidup sendiri, berdiri sendiri, cukup Allah yang menjadi sandaran hidup kita. Nah, gitu ya. Itu orang kaya tuh begitu ya. Walaupun duitnya banyak, hartanya banyak, tapi kalau nyari duitnya masih lupa ngaji, lupa sholat, lupa waktu, orang miskin itu mah ya. Padahal hartanya udah di mana-mana, tapi nyari duitnya sampai lupa segala-gala, miskin itu mah ya. Mendingan kayak kita, duit pas-pasan, waktu ngaji hadir, waktu sholat kagak ketinggalan, waktu silaturahmi sama keluarga ada. Nah, ini orang kaya sebetulnya mah ini gitu. Bukan gak butuh duit, tapi biasa aja lah gitu ya, biasa aja. Gitu ya. Itu ya. Jadi Allah itu kaya, berarti maksudnya Allah udah gak butuh sama siapa-siapa. Berarti kan gitu ya. Allah itu kaya berarti artinya Allah udah gak butuh siapapun. Itu maksud kaya tuh begitu ya. Kemudian halaman 27-nya kemarin, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Ini takut ada yang nanya, kan Allah itu nggak butuh tempat, kan begitu ya. Allah itu tidak butuh tempat. Takut ada yang masih penasaran, terus Allah di mana sih? Nah, takut ada yang begitu ya. Kan Allah nggak butuh tempat,
Takut ada yang penasaran nanya di hatinya nih, ragu-ragu. Terus Allah di mana kalau nggak butuh tempat? Takutnya ya. Nah, maka di sini sama Allah dijelasin, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut. Allah itu dekat banget sama kita. Nah, tapi ingat nih ya, bukan berarti Allah ada di leher kita, bukan. Ntar dipegang-pegang lagi nih ada Allah nih, bukan. Ya, ingat, karena Allah mah tidak butuh tempat. Kalau Allah ada di leher kita atau Allah berarti punya tempat kalau begitu mah ya. Bukan. Ini mah saking Allah ingin menjelaskan kepada kita, gak usah takut, gak usah bingung. Aku ini dekat banget, gitu ya. Aku ini dekat banget, gitu ya. Kemudian ke bawahnya dilanjutin, fa iza sa'alaka ibadi fa ini qarib. Kalau ada yang nanya, aku ini di mana? Katakan Muhammad, aku ini dekat. Gitu. Itu ayat lanjutannya kemarin, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku pasti mengijabah setiap orang yang berdoa, yang meminta kepadaku. Nah, itu lanjutan ayatnya itu ya. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah pasti mengijabah setiap doa-doa kita. Makanya udah gak usah takut, gak usah bingung, gak usah ragu. Allahnya udah deket banget. Tinggal minta, tinggal ngedoa, Allah pasti ngeijabah. Masalahnya kitanya yang enggak mau ngedeketin Allah, kitanya yang lari mulu menjauh dari Allah, itu masalahnya. Dan ketika ngedoa kitanya enggak yakin, nah itu masalahnya. Ngedoa tapi ini teh doa diijabah apa kagak? Nah, itu kadang kita begitu tuh masalahnya ya. Ini teh diijabah apa kagak? Nah, itu tuh. Ngedoanya mah ngedoa kita tuh ya, tapi kadang kita kurang yakin. Padahal kata Allah, setiap doamu pasti aku ijabah. Sedangkan Allah mah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yuhliful mi'ad. Cuman kitanya aja nih harus ngelatih keyakinan ya, harus tambah yakin. Terus ini masih ayat-ayat Quran tentang qiyamuh ini ya. Huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Nah, gitu ya. Allah enggak butuh tempat, tapi tolong diingat, dipahami, semua makhluk langit, semua makhluk bumi nyembahnya kepada Allah. Artinya langit dan bumi ada di bawah genggaman Allah, gitu. Gak usah nyari-nyari Allahnya, gak usah, udah. Gak usah ngurusin Allahnya, ibadah aja ibadah, gitu. Dekatkan saja diri kita kepada Allah, karena Allah mah udah deket, di langit di bumi semua nyembah Allah, gitu ya. Terus Al-Baqarah ayat 115 di bawah, walillahil masriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kulon, nggak di wetan, tapi semua tempat milik Allah. Maksudnya begitu ya. Allah mah nggak butuh tempat, tapi semua tempat milik Allah. Maka kemana saja kamu menghadap, di situ ada Allah. Gitu. Jadi kalau ngedoa nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot. Di masjid ngedoa ya ketemu Allah, di rumah ngedoa ketemu Allah, di jalanan ngedoa ya semua memang ada. Tempat yang nggak ada Allahnya kan kagak ada, gitu ya. Ada seorang wali, dia udah jadi wali ya, dia udah jadi wali di daerahnya ya, di daerahnya. Cuman dia penasaran, kata si wali ini nih, kayaknya kalau saya ibadah di Mekah di depan Ka'bah di Baitullah, kayaknya ibadah saya bakal lebih nikmat, lebih mantap, kata wali ini.
Dia bukan orang Mekah ya, bukan orang Mekah. Jadi daerahnya di luar Mekah. Tapi dia udah jadi wali. Akhirnya dia maksain pergi ke Mekah. Ibadahlah di depan Ka'bah. Begitu sampai di Mekah, di depan Ka'bah, kewaliannya dicopot sama Allah. Dicabut, pangkat walinya dicabut. Begitu dia ibadah di depan Ka'bah, di Baitullah, di Masjidil Haram, nggak ada nikmat-nikmatnya ibadahnya, nggak enak ibadahnya teh. Kayak kita dah ya, kayak sholat kita dah, begitu ya modelnya ya. Ibu-ibu kalau sholat enak apa kagak? Jangan ngebohong. Kalau ibu-ibu sholatnya ada yang enak, saya mau belajar sama ibu-ibu bener dah. Karena saya juga jujur sampai detik ini, ampun deh, nggak pernah merasakan enaknya sholat gitu ya. Kalau ibu-ibu ada yang enak sholatnya, saya bener dah, mau berguru bener, saya mau minta ajarin. Kalau nggak enak nggak dikerjain. Nah, kalau sholat enak, sholatnya berapa menit? Jangan ngebohong ya. Kalau sholat enak, sholatnya berapa menit? Kira-kira kalau sholat enak, berani nggak sholat 5 menit? Kalau sholat enak ya. Anak, cucu, kita sayangin banget, dipesantrenin. Ibu berani nggak sama anak atau cucu yang kita sayangin ngelongok jauh-jauh dari sini ke Jawa misalnya, nyampe sono 5 menit doang pulang lagi, berani nggak? Ini contoh yang gampang aja nih, biar otak kita kebuka gitu ya. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku doang, ini bahaya. Ya. Itu anak, itu cucu kita pesantrenin yang sangat kita sayang. Kita ngelongok ke sono saking rindunya sama anak sama cucu ke Jawa jauh-jauh, perjalanannya juga 10 jam. Ke sono 5 menit doang balik lagi. Berani nggak begitu? Kalau emang sholat enak, berduaan dengan Allah itu lezat, berani nggak sholat kita 5 menit? Itu di anak aja, di anak itu ya, kata pesantren, ibu ketemu anaknya nggak boleh lama-lama, kata pesantren aturannya ya, paling lama sampai jam 4 sore. Tapi karena ibunya sayang, ibunya kangen, neneknya sayang, kakeknya sayang, itu sampai nginep di pesantren. Saking apanya? Saking sayang dan rindunya. Nah, kira-kira ketika sholat kita udah enak, berani nggak kita sholat 5 menit? Jadi bohong banget ya kalau kita bilang sholat enak tuh. Sayyidina Utsman. Nah, ini cerita yang benar ini Mbak ya. Sayyidina Utsman adalah sahabat Nabi yang pasti sholatnya udah nikmat ya. Bagaimana sholatnya Sayyidina Utsman? Menghatamkan Quran dalam 2 rakaat sholat malamnya. Sayyidina Utsman tuh ya. Nah itu baru benar. Berarti benar Sayyidina Utsman mah sholatnya nikmat. Buktinya apa? Gak mau buru-buru berpisah dengan Allah. Makanya rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Ini kita ngaku nikmat sholat, tapi sholatnya 3 menit, kan bohong banget. Ya. Tapi kenapa dikerjain? Kenapa sholat itu dikerjain? Bukan karena enak, bukan. Jujur, sholat kita dikerjain itu bukan karena enak. Karena apa coba? Karena perintah, karena kewajiban. Kalau saja sholat johor itu nggak wajib, ya. Kalau aja sholat johor itu mereknya tidak wajib, pasti sholat johor sama kayak sholat witir. Witir wajib apa kagak? Salat witir wajib apa kagak? Apa hukumnya salat witir? Sunat. Karena sunat makanya kita nggak pernah ngerjain kan?
Oh, suka dikerjain juga. Nah. Oke, sholat witir masih dikerjain aman. Sholat tasbih hukumnya apa? Karena sunat makanya nggak pernah dikerjain sama kita. Setahun sekali doang ya. Sholat tasbih setahun sekali doang ya. Harusnya sholat tasbih itu setiap malam. Tapi karena sunat jadi nggak pernah Kenapa sholat johor dikerjain? Karena wajib. Jadi bukan karena nikmat, tapi karena wajib gitu. Kita mah baru sampai di situ ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti kan dengan ngaji begini nih, nah ini yang nanti akan meningkatkan kita supaya jadi nikmat bukan hanya wajib. Nah, supaya begitu ya. Nggak apa-apa, kita jujur aja, nggak pernah nikmat dari mulai kecil sampai udah setua ini sholat nggak pernah nikmat, nggak pernah enak sholat kita. Ya kecuali mungkin lagi banyak masalah sholatnya khusyuk kali gitu ya. Ya mungkin seumur hidup mungkin ya ada pernah momen sama Allah kita dikasih sholat enak mungkin gitu ya. Tapi kalau nggak pernah juga ya wajar dah, emang kita mah kelasnya memang belum kesana ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita terus ngaji, nah ini ningkatin kecintaan kita, kerinduan kita kepada Allah. Salah satunya bisa dekat dengan Allah itu ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita wiridan. Itu kan jalan-jalan menuju Allah. Tapi kan jalan-jalan itu semua buat kita. Wiridan gak pernah enak kan gitu ya. Baca Quran, mulut baca pikiran kemana-mana. Sholat apalagi kan gitu ya. Jadi belum nemu lezatnya ibadah, kita belum nemu. Tapi itu permasalahan satu doang, karena kekurangan ilmu kita ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah. Nah makanya dengan ngaji tauhid dan semakin mengenal Allah, semakin kan kalau kenal mah, nah kan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Kalau ke Allahnya nggak kenal, nggak ada sayang, nggak ada rindu, makanya kita wajib mengenal Allah. Kenalnya jangan nama doang kemarin ya, jangan kenal namanya doang, tapi harus kenal afalnya, kenal sifatnya, kenal zatnya. Nah ini kenalnya harus kenal tuntas. Jangan kenal sama Aisyah, gadis cantik di kampung Raden. Jangan kenal begitunya aja. Tapi kita harus tahu Aisyah itu jago masaknya, Aisyah itu orangnya baik. Bahkan saya pernah menikahi Aisyah. Ah, itu kan beda ya. Yang kenal sama yang conggah, sama yang akrab. Nah itu. Nah itulah salah satu tujuan dari mengkaji ilmu tauhid supaya lebih mengenal Allah. Gitu ya. Jadi itu ya tadi tuh wali jauh-jauh ke Mekah, begitu ibadah nggak enak ibadahnya karena kewaliannya dicabut. Bingung kan dia ya, lah ini kok ibadah saya jadi nggak enak. Kenapa di rumah saya mah enak banget, kok di sini di depan Ka'bah nggak enak. Lalu Allah ngasih peringatan. Ini wali namanya ya, wali ya. Kata Allah gimana? Kamu sih salah. Kata Allah begitu ya. Kamu sangka aku itu ada di sini, ada di Ka'bah maksudnya ya. Karena ini kan disebutnya Baitullah ya, rumah Allah. Kan kita juga suka begitu ya, suka ngehayal kan. Ya Allah indah banget ya kalau sholat di depan Ka'bah. Salah. Jangan begitu, takut ntar kita ditegur lagi sama Allah ya. Allah mah nggak cuman ada di Ka'bah, nggak cuman ada di Mekah, nggak cuman ada di Masjidil Haram. Di sini ada Allah. Di rumah kita ada Allah, di jalan, di semua tempat ada Allah. Jadi jangan ngejar-ngejar nikmat ibadah ke Allah, jangan ngejar-ngejar pengen dekat ke Allah, milihin tempat. Salah total. Di mana aja udah, mau takor rumah, mau ibadah mah, udah geber aja geber, nggak usah. Ntar sholat khusyuknya kalau di Masjidil Haram, ya
Ke Mekahnya kapan? Keburu mati kayaknya mah ya. Udah di rumah itu, di situ Allah ada, ibadah yang benar di rumah kita. Kalau nanti waktunya ke masjid, di masjid manapun Allah ada, ibadah yang benar di masjid itu. Kalau kita lagi di jalanan, lagi bepergian, sholat di mana aja, di situ Allah ada, ibadah yang khusyuk di situ. Pasti kita ketemu Allah. Lamun urang mah jadi loba banget ieuna kan gitunya, diajak jalan-jalan jadi teu husu, urang mah kan gitunya. Padahal kan apapun keadaannya kan gitunya, semua harus menjadi jembatan kita bisa sholat husu kepada kuduna gitunya, kuduna. Cuman urang mah kan karena imannya setipis daun bawang, dibere masalah saeutik sholat teu husu, dibere capek saeutik sholat teu husu, dibere gering nah kan kita mah begitu ya. Padahal mah apapun yang Allah berikan kepada kita harus menjadi jembatan untuk meningkatkan kehusuan, kenikmatan ibadah kita kepada Allah. Kudunanya, kuduna. Masalahnya ingat ya, masalahnya ingat, semua ini terjadi karena kita kurang terutama ilmu tahu. Nah itu aja ya. Mantap, mudah-mudahan ya biar tambah semangat ngaji tauhidna walaupun hese jeung puyeng. Nah gitu ya. Karena ini urusannya dengan pengenalan kita terhadap Allah, ilmu mahal ya. Ilmu mahal ini mah ya. Kalau fikih di mana-mana juga ngaji ya, fikih mah ya. Nah itu mah mudah, ngaji fikih mah insyaallah enggak terlalu berat ya. Itu mah di mana-mana kita ngaji. Tasawuf sama ya. Apalagi ilmu-ilmu yang lain mah. Tapi kalau tauhid mah jarang banget ya. Pengen ngaji tauhid jarang, Pak. Guru jarang banget ngajarin. Nah ini makanya mudah-mudahan tambah semangat kita ngaji dalam rangka lebih mengenal Allah dengan ilmu tauhid gitu ya. Ke bawah, wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah ngepung mereka dari belakang. Jadi sebetulnya Allah teh ada di mana-mana gitu ya. Kita teh dikepung sama Allah, cuman lagi-lagi kita yang nggak pernah merasa dikepung gitu ya. Kita nggak merasa, nggak sadar-sadar Allahnya dekat. Nah, padahal Allahnya mah udah nawar-nawarkan diri, udah ngasong-ngasong, padahal gitu ya. Nah, itu ya beberapa ayat tentang qiyamuhu binafsihi. Terus wadiduhu al-ihtiyaju ilal mahali wal muhosisi. Kebalikan sifat qiyamu binafsihi berarti sifat mustahilnya ini ya. Sifat mustahilnya adalah ihtiyaj. Jadi sifat yang wajibnya qiyamu binafsihi, sifat yang mustahilnya ihtiyaj. Ihtiyaj itu artinya apa? Butuh. Mustahil Allah butuh. Ya. Yang suka butuh siapa? Kita makhluk, ya. Allah mah nggak pernah butuh, yang suka butuh mah kita makhluk. Kita butuhnya kepada siapa? Nah, jangan salah nih. Allah nggak pernah butuh, yang suka butuh mah kita manusia makhluk. Kita butuhnya kepada siapa? Nah, kepada Allah ya, yang lempeng kepada Allah. Jangan lagi-lagi butuh kepada duit. Jangan lagi-lagi butuh ke suami. Jangan lagi-lagi butuh ke tetangga, ke anak, kepada siapapun. Karena tadi kita udah lempeng. Kita hanya butuh kepada Allah. Nah, iya kan geus bagus banget ya ngaji ya. Tinggal diamalkan ya. Ulah deui hati kita ini butuh selain kepada Allah, jangan lagi ngarepin anak, ngarepin dikasih duit, ngarepin ditolong. Wah, berarti tauhidnya kacau lagi kalau begitu mah ya. Ini udah ngaji qiyamu binafsi ini kita ya. Ini pengamalannya kudu kadinya ya. Qiyamu binafsihi, Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita. Kita butuh kepada siapa? Kepada Allah. Berarti selain Allah nggak boleh dijadiin pangabutuh. Nah,
Kalau masih butuh lagi di luar Allah, kudu ngaji deui kayak berarti namanya. Lagian kalau kita butuh ke makhluk, kebutuhan kita selesai apa tidak? Kalau kita butuhnya ke makhluk ya, kira-kira kebutuhan kita bakal beres apa kagak? Enggak, bukan enggak ada beres-beresnya, bukan. Pertanyaannya ingat-ingat supaya paham. Kalau kita butuh ke makhluk, kira-kira kebutuhan kita bakal beres gak sama si makhluk? Ini mah yang kita ingat-ingat aja lah seumur hidup kita ya. Pernah gak ada masalah, ada kebutuhan kita yang diberesin sama makhluk? Pernah gak? Banyakan pernahnya, banyakan kagaknya. Nah gitu ya. Pernah kita juga masalah diberesin sama makhluk, pernah ya. Walaupun hakikatnya mah itu makhluk diberi kemampuan oleh Allah, hakikatnya kan begitu ya. Tapi kalau boleh jujur, banyakan beresnya apa banyakan kagak beresnya? Nah begitu ya. Jadi sebetulnya banyakan kagak beresnya kalau kita butuhnya ke makhluk. Nah ya, kalau misalnya kita minjem duit, nah kan ya, nah ini nih, ini ngaji tauhid ini pentingnya begini nih. Ini bukan berarti nggak boleh minjem duit nih ya, bukan. Ini bukan berarti nggak boleh minta tolong ke makhluk, bukan. Nah, ini makanya kudu konsentrasi ngaji tauhid makanya. Jangan sampai nih Mang Yajid ngejelasin begini, nanti pulang dari sini, udah lu apaan sih, sono, udah lu, bukan. Itu jadi sesat kalau begitu ya. Bukan. Jadi maksudnya begini nih ya. Kita hidup di dunia, kita bersosialisasi, punya suami, punya anak, punya tetangga, punya saudara. Itu kan udah kehidupan kita yang real sekarang. Kalau kita punya kebutuhan, ya masa iya langsung ke Allah? Kan begitu ya? Kan begitu tuh. Kan masa iya lapar? Kan begitu ya? Kayak kemarin kalau lapar ya kita nyari tukang uduk, nyari tukang nasi padang, kan begitu tuh. Terus kalau teboga duit, minjem. Masa mau minjem duit ke Allah? Kan enggak ya? Ya pasti kan sama kakak, sama ade, sama saudara, sama anak minjem duit mah. Itu normal, emang begitu kehidupan kita. Hanya yang tidak boleh di hati. Kan tauhid mah urusan hati, kan urusan akidah. Tauhid mah kan urusan i'tikad, tauhid mah kan urusan keyakinan. Jadi ini hatinya nih. Di hati jangan sampai punya anggapan bahwa dia yang bisa menolong. Nah, gitu. Nah, syariatnya memang sama dia, tapi hati kita tidak meyakini sedikit pun bahwa dia bisa nolongin kita, dia bisa ngebantu kita. Nah, gitunya. Jadi rek minjem duit mah mangkat we minjem duit, tapi sebelum kita berangkat minjem duit di hati pasang, ya Allah, saya minjem duit dalam rangka ikhtiar, saya minjem duit dalam rangka nyariat, saya minjem duit dalam rangka berusaha. Tapi saya meyakini yang menyelesaikan masalahku hanya Engkau. Mudah-mudahan Engkau selesaikan masalahku lewat dia yang akan aku pinjami uangnya. Nah, berarti jelema heula Allah heula di hati urangna. Allah heula karak lempang ka jelema. Nah, gitunya maksudnya. Itu. Jadi lamun geus ngaji tauhid mah jadi kitu kena, gitu ya. Kayak kemarin, begitu ban kita kempes, kalau kita belum ngaji tauhid, kan yang ingatnya langsung si Lai Batak tukang tambal. Dan kita udah pede banget, si Lai itulah yang bakal bisa nolongin. Padahal nggak ada yang bisa nolongin kita kecuali la haula wala quwata illa billah. Kan begitu ya. Kalau udah ngaji tauhid mah, begitu kempes istighfar dulu. Astagfirullah. Ini karena dosa saya, sehingga engkau ngasih cepretan dengan ngempesin ban saya ya Allah. Jadi kita ingat Allah dulu ya, karena dosa saya kan. Yang kedua setelah itu, ya Allah,
hamba minta tolong supaya ban hamba ini bisa dikompak kembali, dibenerin kembali melalui si Lai Batak tukang tambal ban. Nah, kan baru setelah itu kita berangkat ke tukang tambal ban. Kalau udah begitu mah insya Allah si Lai nambalnya juga bakal dikasih kemudahan, kelancaran. Ban kita juga kalau ditambal jadi awet. Nah, karena sebelumnya kita sudah menggantungkan diri kepada Allah. Gering, istighfar heula mun urang gering kan? Astagfirullah, saya nerima ya Allah, ini takdirmu. Karena sakit juga, karena saya kebanyakan dosa. Wajar saya mah diperingati begini ge. Cuman sekarang saya memohon, saya mau ikhtiar ke dokter anu. Mudah-mudahan engkau berikan kesembuhan penyakit saya melalui dokter anu, melalui obat yang diberi dokter anu. Baru udah kita berangkat ke dokter. Nah gitu ya. Jadi Allah dulu baru makhluk. Makhluk mah cuman pelantara, cuman syariat. Di hati mah tetap bergantung memohon hanya kepada Allah. Nah gitu ya. Nerapkeunana teh kudu kitu gitu ya. Ini kan urusan hati ini mah ya. Jadi kudu hati-hati banget ya. Setik deui halaman 28 bareng baca. Wa dalilu ala zalika anau lawi tajaila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walawi tajaila muhasisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun. Ini dalil akal ini ya. Dalil akal sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sifat. Gitu kan? Dalil akal ya, secara akal kita ya, secara logika. Kalau Allah itu butuh tempat berarti Allah itu sifat apa bukan? Allah itu apa? Allah sifat apa bukan? Bukan sifat Allah mah ya. Berarti Allah itu apa? Zat. Iya kan? Allah itu zat, bukan Nah, contoh. Ini tihang mik zat apa sifat? Zat. Tihang nih zat ya. Ini kan zat disebutnya ya. Di zat ini ada sifat gak? Apa sifatnya? Hitam. Hitam kan, ini hitam ya. Hitam itu sifat disebutnya ya. Atau pokodim, zat apa sifat? Zat. Pokodim. Pokodim itu zat. Tapi di pokodim ada sifat gak? Ada. Apa sifatnya? Penolong misalnya ya. Pokodim itu yang suka menolong. Nah itu kan sifat namanya ya. Atau pokodim itu orangnya pemalu misalnya gitu ya. Atau pemberani, itu sifat bukan? Nah kan begitu ya. Jadi sifat itu selalu nempel di zat. Ya, ini hitam nempel di tihang mik. Nah ini biarin ya, ngantuk-ngantuk capek-capek ya. Konsentrasi ya. Insya Allah nih pelan-pelan nih kita teranginnya ya. Ini nih dalil akal qiyamuhu ya. Kalau Allah itu sifat berarti kalau Allah itu butuh tempat berarti Allah sifat. Emang logikanya gimana? Kayak begini. Ini teh zat, ini zat nih. Tihang speaker mic ini zat. Tapi di sini ada sifat. Apa sifatnya? Warna hitam. Kan kalau diomongin jadi begini ya. Tihang mic warna hitam. Berarti kan ada dua ya. Satu tihang mic, yang kedua warna hitam. Tihang mic disebutnya zat, warna hitam disebutnya kan begitu ya. Kira-kira itu warna hitam nempelnya di mana? Di tihang ini ya. Karena sifat.
Warna hitam sifat, makanya dia nempel di tiang mik. Bisa enggak warna hitam enggak nempel di tiang mik? Bisa enggak? Misalnya begini, oh itu ada warna hitam, gitu saya itu ya. Wah, bu itu ada warna hitam. Sifatnya doang kan kita sebut ya. Bu itu ada warna hitam. Ibu-ibu ngerti nggak kalau saya ngomong begitu? Nanti ibu-ibu begini, warna hitam naon Mang Yajid? Kan pasti begitu kan ya? Nggak bisa sifat berdiri sendiri, nggak bisa. Dia harus selalu nempel di zat. Tapi kalau saya bilang begini, oh itu ada tiang mik warna hitam, ibu-ibu ngerti nggak? Ngerti banget. Tapi kalau saya bilang itu ada warna hitam, bingung. Warna hitam apa Mang Yajid? Kan gitu ya. Motor, mobil, kan begitu ya. Nah, begitulah keadaan sifat. Sifat mah selalu butuh kepada zat. Sifat mah selalu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah bukan zat. Allah itu dan itu mustahil. Sedangkan Allah mah zat, bukan sifat. Kan gitu ya. Kedua, kalau Allah butuh yang mengadakan, berarti Allah baru. Yang keduanya, kalau Allah butuh yang mengadakan, berarti Allah baru. Jelas itu Maya di sifat kidam kemarin. Kalau ada yang menciptakan Allah, berarti Allah disebutnya barang baru, bukan barang kodim, bukan barang ajali, bukan kidam. Ibu-ibu, ada yang mengadakan nggak ibu-ibu? Ada, makanya kita mah disebutnya barang hawadis, disebutnya kita mah ya. Kenapa itu disebut jamaah baru? Kan begitu tuh ya. Oh ini ada jamaah baru nih hari Selasa. Kenapa dia disebut jamaah baru? Karena asalnya kagak ada, kemudian ada, kan begitu ya. Asalnya jadi yang disebut barang baru, sesuatu yang asalnya kagak ada menjadi nah makanya disebut barang baru. Berarti adanya diawali oleh tidak ada, kan begitu ya. Barang baru. Kedua, sesuatu yang asalnya kagak ada menjadi ada sendiri apa ada yang mengadakan? Pasti ada yang mengadakan. Maka kalau Allah ada yang mengadakan, berarti Allah barang mustahil, akal kita nggak nerima, gitu ya. Satu lagi halaman 29, dalil nakli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus. Ini dalil Qur'annya ya. Al-Baqarah ayat 255. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Nanti besok Selasa depan kita lanjutkan sifat wahdaniyat. Robin